Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wasma'u faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun ila akhiril ayah. Sadaqallahul adzim. Berlindung kita kepada Allah jauh daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat At-Taubah, surat yang ke-9, potongan ayat yang ke-36. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, kembali sejenak kita tinggalkan kegiatan kita. Kita datangi masjid kita ke dalam rangka melakukan ubudiyah untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Sebelum pelaksanaan salat kita lakukan secara berjamaah, terlebih dahulu kita isi rohani kita dengan siraman agama. Pada hari kita telah berada pada tanggal 5 balih di bulan Zulhijjah. Lebih kurang 5 balih hari ini kita akan mengakhiri tahun 4 balih 45 Hijriah. Dan berkaitan dengan amaliyah nan ada pada bulan Zulhijjah, untuk awak nan dak pai haji mungkinlah selesai apa buat. Tapi bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, dun ada tadanga dua nan pulang leh. Pada kesempatan kini kita berikan sebuah judul untuk mengakhiri tahun 1445 Hijriah ke, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum datangnya perhitungan Allah untukmu. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca dalam surat Al-Hasyr, Allah sampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri memperhatikan sudah sampai di mana persiapan untuk hari esok akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bilangan bulan yang Allah sampaikan dalam ayat yang kita bacakan tadi 2 balih. Mana 2 balih kau? Sejak dari Muharram sampai Zulhijjah. Muharram
Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, yang kita istilahkan dengan bulan Arab. Kemudian kata Allah dalam ayat ini, minha arba'atun hurumun. Di antara bilangan bulan nan dua balih itu kata Allah, ampe bulan haram. Mana nampe bulan haram kau? Zulqaidah bulan sabalih, Zulhijjah bulan dua balih, Muharram bulan 1, Rajab bulan 7. Bagaimana kau dinamakan bulan haram? Maka dinamakan bulan haram, bulan dilarang terjadinya pertumpahan darah. Pertumpahan darah yang Allah maksudkan parang, bukan yang lain. Bagaimana kau dimaksudkan pertumpahan darah? Perang. Sebab pada bulan yang ampe kau, rupanya ada kesepakatan perjanjian damai antara umat Islam dengan orang kafir Quraisy di zaman Nabi, tidak saling serang menyerang. Kaitannya bukan bulanku bukan dengan Nabi, tapi kaitannya dengan Makkah dikunjungi. Zulqaidah persiapan menanti kedatangan jemaah haji, Zulhijjah pelaksanaan ibadah haji, Muharram kepulangan mereka melakukan ibadah haji. Di kalau tanyakan ke mak awak ke nenek awak, orang dulu payah haji berapa bulan? 3 bulan sampai bulan. Dek lantaran lamonyo dalam perjalanan, dek lantaran memakai kapal laut. Kini ku dalam jangkau 3 bulan kujunya, Zulqaidah keberangkatan, Zulhijjah pelaksanaan, Muharram kepulangan. Cuma waktunya lebih kurang 42 harinya. Kedemikian. Nah, berselang 6 bulan setelah itu masuk bulan Rajab, kembali maka dikunjungi untuk melaksanakan ibadah umrah. Di kalau zaman Nabi untuk pergi umrah mesti ditunggu bulan Rajab. Sebab bulan ko adonyo kesepakatan damai antara umat Islam dengan orang kafir Quraisy. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita nak akan bicarakan masalah amaliyah nando pada bulan Zulhijjah, tapi di lantaran kini kita akan mengakhiri tahun ampe balik ampe 25 Hijriah sebagaimana judul yang kita berikan tadi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum datangnya perhitungan Allah untukmu. Kini kitalah berada di penghujung tahun ampe balik ampe 25 Hijriah. Dari mulai Muharram sampai Zulhijjah, perbuatan yang kita buat, apa amaliyah yang kita kerajakan. Kira-kira mana banyak amaliyah ibadah kita dibandingkan dengan hanya persiapan kehidupan dunia. Bagaimana kau serupa itu? Bapak Ibu nan tahu awak, orang lain mungkin kulit luar nan tahunya. Orang lain mungkin menilai kita, deh si anu tu rajin benar ke masjid. Kalau model tu rajin ke masjid, banyak ibadahnya, alun tantu lo lain. Bagaimana kau serupa itu? Bisa jadinya pergi ke masjid itu tidak untuk ibadah dah. Menganya ke masjid, maaf, mau dewak di pasar kau pamo, sambil istirahat ke masjid. Dek sambil istirahat tadi nah kau laksanakan solat. Sambil istirahat tadi main HP lah segala macam lah barangkali. Tujuan tak ibadah dah. Kalau memang ada di antara kita mungkin memikirkan bahwasanya berkaitan masalah kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita, kan istilahnya sekalinya, tidak ada 2 kali dah. Zulhijjah yang ada pada tahun kini kau akan kita akhiri lebih kurang 5 balik hari lah. Tidak ada jaminan untuk tahun yang akan datang masih bersobok je dah. Ada tak di antara kita yang tahu, oh ambo masih tahun yang akan datang tu masih hidup je baru? Tak ada kita yang tahu dah. Dek lantaran kita nak mengetahui tahun yang akan datang tu apakah kita masih ada atau tidak, sehingga wak manfaatkan yang kesempatan kini kau dengan sebaik-baiknya, tanpa mengulur-ngulur waktu, tanpa membuang-buang kesempatan. Sehingga dengan jalan demikian mudah-mudahan kita tak menyesal di kemudian hari. Bagaimana serupa itu? Bapak Ibu, sebagaimana ayat mungkin yang sering dibacakan oleh para penceramah, para mubalih, para ustaz, ayat Allah yang istilahnya penyesalan manusia di saat sakratul maut. Apa penyesalan manusia di saat sakratul maut? Allah sampaikan dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahdakumul maut. Dan nafkahkanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Fayaqula rabbi,
Ketika itu apa minta mereka kepada Allah? Lah cie-cie angoknya, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya ya Allah engkau bersedia menunda kematianku walaupun sesaat. Ayangnya inginkan kalau memang ditunda kematiannya, fa asaddaka wa akum minas solihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Bilonya sampaikan inyo ingin bersedekah, bilonya inginkan nyo jadi orang soleh, lah cie-cie angok, lah tiba malaikat maut, baru nyo ingin serupa itu. Berarti kesempatan yang lah terlambat. Makanya Bapak Ibu, di saat masih Allah berikan kesempatan kepada kita, manfaatkan sebaik-baiknya. Preso diri, kira-kira bagaimana amaliyah kita, bagaimana ibadah kita, nan tahu amak, tidak perlu cikaroi orang lain. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kita hendak nyadokan hisap diri kita. Itu makanya ungkapan Umar bin Khattab, ungkapan yang disampaikan menurut judul tadi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum datangnya perhitungan Allah untukmu. Awak nan tahu. Makanya Bapak Ibu rahmatillah, bagaimanakah ibadah kita, salat wa ba'a puasa wa mungkin pelaksanaan ibadah yang lain yang tahu kita. Maka persiapkanlah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak timbul penyesalan timbul di akhirat. Mudah-mudahan dengan persiapan kita, mulai di dunia kita peroleh kebahagiaan, sampai dalam kehidupan akhirat kita peroleh kebahagiaan. Lantaran apa? Lantaran kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang peroleh keberuntungan. Mudah-mudahan dari tahun ke tahun tersebut keberuntungan akan selalu berpihak kepada kita. Andai kata memang ada kekurangan kita akan selalu perbaiki untuk masa yang akan datang. Demikian, banyak maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.